Selamat pagi, Shalom. Masih kurang kedengaran. Shalom. Yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami di sepanjang hari ini, di sepanjang pekan ini, Bapa, sehingga kami bisa kembali untuk memuji dan menyembah-Mu pada hari ini, Bapa. Tuhan, kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami ke hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, bertatalah di atas puji-pujian kami, Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yesus, kami datang padamu pada hari ini Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau berseru padamu Yesus. Haleluya Tuhan. Kebaikan
yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Mari kita sembah dia di saudara kasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima
Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian Dian penyembahan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Setiap kami yang datang beribadah baik di tempat ini maupun di rumah mendapat sesuatu datang dari Tuhan, mendapat rema dan kekuatan dari Tuhan, akan mendapat jawaban dari Engkau atas setiap persoalan kami. Tuhan berdaulat atas tempat ini, berdaulat atas setiap rumah-rumah di mana ibadah ini boleh dijangkau Tuhan. Kami rindu melihat kuasa-Mu dinyatakan, bukan ibadah yang biasa-biasa Tuhan. Kami seperti seorang murid yang rindu mendengar sesuatu daripada Engkau Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Layakan hamba-Mu dan layakan kami semua. Biar hati kami
kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi firman-Mu Tuhan. Kami tolak segala pengganggu di dalam nama Tuhan, kami hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala gangguan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Salam saudara terkasih dalam Tuhan. Salam. Ya, puji nama Tuhan saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kali ini saya akan berbicara mengenai dua tokoh di Alkitab yang namanya tidak banyak ditulis, tapi dicatatkan di Alkitab. Satu tokoh sebelum Yesus mati, dan satu tokoh setelah Yesus bangkit. Mengapa kita penting melihat dua tokoh ini? Saya berdoa ada suatu pesan Tuhan, ada suatu rema yang saudara dapat begitu mendengar kisah dari dua tokoh ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang harus hidup di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita boleh berencana, kita boleh merencanakan sesuatu, seperti saya khotbah hari Kamis kemarin, ketika nabi-nabi Tuhan punya suatu persoalan, mereka datang membawanya kepada Tuhan. Dan puji Tuhannya, Tuhan berkata, pergilah. Nah, bagaimana ketika kita bawa satu persoalan, apa yang kita rindukan kepada Tuhan, tapi jawabannya tidak, atau berbeda dengan seperti yang kita harapkan. Seperti waktu Jumat Agung kita ibadah di Batu Besaung ya, kalau nggak salah namanya. Kita berdoa malamnya. Kami sampai itu berdoa, Tuhan beri cuaca yang terbaik. Tuhan beri cuaca yang terbaik. Karena jalan ke sana lumayan katanya. Tapi apa yang terjadi saudara terkasih dalam Tuhan? Apakah doa kami dijawab? Ya, dijawab. Walaupun jawabannya hari itu malam itu turun hujan. Dan yang terjadi adalah ketika kita pergi saudara terkasih dalam Tuhan, kita pergi beberapa rombongan. Kumpulnya di asrama di, kalau saudara tahu, Alaska, bukan di kutub utara sana, tapi ini Alaska di Sempaja, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kita berkumpul di sana, kita pergi beberapa mobil. Setelah selesai di ujung aspal, kita sampai di tempat medan pertama yang cukup berat. Menurut kita itu sangat berat. Setelah itu kita lewat medan yang kedua, semakin berat. Lewat medan yang ketiga, kita pikir ini sudah selesai. Ternyata belum, saudara terkasih dalam Tuhan. Ada satu simpang lagi, beberapa mobil kita titip ke sana karena pasti gak bisa masuk ke dalam. Ada mobil Pak Gembala yang dititip, kalau masalah Pak ya. Mobil Pak Gembala dan mobil Pak Victor waktu itu dititip di simpang itu. Lalu kita masuk, sebagian naik pickup, sebagian lagi, pokoknya berbagi. Ternyata betul saudara terkasih dalam Tuhan. Di dalam jalannya lebih parah. Dan sempat ada mobil Pak Inur yang amblas. Dan sampai di sana, yang menariknya adalah tempat itu seperti kita hidup di tahun 80-90. Ini secara sinyal HP loh ya, nggak ada sinyal saudara terkasih Tuhan. Saudara terputus dengan dunia luar. Jadi kita semua fokus bersosialisasi dan berinteraksi satu dengan yang lain. Bapak-bapaknya di depan bercerita, ya bukan ngalor ngidul, ceritanya bermakna, tapi kebersamaannya, ada Pak Peter, Pak Gembala, Pak Inut, semua kita bercerita. Yang anak-anak mudanya berinteraksi dengan orang Isep bakar sate, yang lain-lain bakar sate, orang teh dicari ikan, semua tidak ada yang memegang HP. Sampai saya bilang pada waktu itu, kita hari ini tidak generasi tunduk, saya bilang. Kenapa? Kita tidak ada satupun yang saya lihat pegang HP. Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah pulang, mungkin dari kita ada yang berpikir, kalau jalannya seperti ini lagi saya nggak mau kesini. Mungkin saudara ada yang berpikir, lebih baik tadi ibadahnya di tempat lain. Tapi saya mau katakan, di dalam Tuhan gak ada yang kebetulan. Katakan amin. Saya sering, malam-malam saya teringat tempat itu. Bukan, kesannya adalah kita itu bersama gak ada hubungan dengan dunia luar. Memang terasa juga sih, dari pagi sampai sore, mau pegang HP gunanya apa, gak ada sinyal. Untuk SMS pun kayaknya gak ada ya, sinyal sama sekali gak ada pada waktu itu. Tapi yang mau saya kasih tahu adalah, saudara boleh berencana di dalam Tuhan. Tapi terkadang kejadiannya tidak seperti yang saudara rencanakan. Tapi yang dahsyatnya adalah hari itu tetap kita bisa beribadah di dalam Tuhan. Kita merayakan Jumat Agung di dalam kesederhanaan. Tapi kita bisa merasakan lawatan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita pulang dari tempat itu, kita merasakan mujizat Tuhan. Kita tetap bisa melewati jalan yang menurut kita. Mungkin loh ya, kalau saudara foto lebih dulu, foto setiap jalan yang rusak saudara video, baru saudara share di grup, ini jalan yang harus kita lewati, gimana kita pergi atau enggak. Saya rasa 70% jawabannya tidak akan pergi ke tempat itu. Tapi
Tapi pada hari itu Tuhan izinkan kita masuk ke tempat itu untuk bisa beribadah Jumat Agung di tempat itu. Apa hubungannya dengan khotbah yang saya bawakan, saudara kasih Tuhan? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan membicarakan dua tokoh, satu sebelum Yesus meninggal disalibkan, satu tokoh setelah Yesus bangkit. Saudara mungkin sudah sering dengar tokoh yang pertama, Simon dari Kirene. Dan tokoh kedua adalah Kleopas, kalau saudara sering dengar atau pernah dengar. Tokoh yang pertama, Simon dari Kirene, saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita buka ayatnya. Saya berdoa saudara dapat pesan dari Tuhan hari ini secara pribadi. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-20 B. Saya bacakan saja buat saudara. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Sampai di sini terus terkasih dalam Tuhan. Nah, pada waktu Yesus disalibkan, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara pasti sudah sering mendengar, bahkan video-video ini sudah saudara saksikan. Tapi izinkan saya mengulangnya untuk merefresh buat saudara. Malam ketika Yesus ditangkap di taman Getsemani, saudara terkasih dalam Tuhan, dia tidak langsung diadili. Dia tidak langsung dibawa ke depan pengadilan agama untuk diadili atas kesalahan yang ditimpakan kepadanya. Dia dituduhkan menista agama. Dia dituduhkan sebagai anak Allah. Dan buat orang Yahudi itu bertentangan dengan apa yang mereka percayai. Malam itu ketika dia ditangkap, dia tidak langsung diadili. Di rumah Kayafas dia dibawa, itu dimasukkan ke dalam penjara. Kalau saya ada satu baca buku. Di rumah Kayafas dibawa di pengadilan agama, di rumah Kayafas dia dimasukkan ke dalam penjara di bawah tanah. Sebelum dia diadili pagi ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahkan untuk menebus saudara pun semua sudah Tuhan lalui. Sudah semua Tuhan lewati. Paginya dia dibawa ke pengadilan agama. Dan pengadilan agama Yahudi tidak membenarkan hukuman mati. Lalu dia dibawa ke pengadilan Romawi kepada Pontius Pilatus. Ketika dia datang kepada Pontius Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan buat orang ini. Lalu dia diantar ke Herodes. Setelah sampai di Herodes pun berkata, aku tidak menemukan kesalahan atas orang ini. Lalu dia kembalikan kepada Pilatus. Saudara tahu apa yang terjadi? Dari banyak orang yang hadir, dari banyak orang yang ada di tempat itu, menuntut untuk Yesus disalibkan. Saudara tahu siapa yang digantikan? Seorang pembunuh dan perampok yang bernama Yesus Barabas. Untuk mengganti seorang yang benar, mereka mau melepaskan orang yang penjahat. Kalau saya boleh gambarkan, penjahat yang bernama Yesus Barabas itu adalah hidup kita diganti oleh Tuhan. Harusnya kita yang tersalib di kayu salib. Tapi pada hari itu, orang lebih memilih yang bernama Yesus Barabas untuk dibebaskan daripada Yesus Kristus yang hidupnya tidak bercela. Lalu pada hari itu Barabas dibebaskan. Barabas seorang pembunuh, seorang yang berhuru hara pada waktu itu, tapi dibebaskan. Itu suatu gambaran bahwa kita adalah Barabas yang dibebaskan. Tidak sampai di sini saudara terkasih dalam Tuhan. Ketika sudah Barabas dibebaskan, Yesus harus disalibkan. Dan Yesus memikul salibnya sendiri. Setelah dia disiksa, dicambuk, seperti yang Pak Gembala sudah khotbah waktu beberapa waktu Jumat Agung, Pak ya, bahwa dia dicambuk 39 cambukan kalau nggak salah, dan banyak cambukan dan hinaan, bahkan dia diludahi, diolok-olok, hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Saudara, di dalam perjalanan Via Dolorosa, di dalam perjalanan menuju Bukit Tengkorak, Golgota, Yesus harus memikul salibnya sendiri. Salib itu seberat tiangnya saja, kalau saya baca 130 kilo, dan palangnya itu sekitar 57 kilo. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara bisa bayangkan betapa berat. Untuk orang yang sudah dicambuk, untuk orang yang belum makan, pagi-pagi dia langsung dibawa ke pengadilan setelah dia ditangkap di taman Getsemani. Dia harus mengangkat salibnya sendiri. Yang mau kita pelajari hari ini adalah ada seorang pribadi yang bernama Simon dari Kirene. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari sekian banyak orang yang hadir pada waktu itu, ada seorang Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Kirene daerah di Afrika Utara, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau menurut orang-orang ahli Alkitab,
Alkitab orang-orang ahli teologi ya, Simon Kirene adalah diaspora atau orang Yahudi yang merantau ke daerah Kirene. Pada hari itu akan ada Paskah pada tanggal 15 Nisan, saudara terkasih dalam Tuhan. Penyaliban Yesus terjadi pada tanggal 14 Nisan. Simon dari Kirene pulang kampung seperti saya pulang ke kampung saya ke Pekanbaru ketika akan Natal. Saya pulang bersama istri. Dan ketika saya pulang, ada terjadi sesuatu di kampung saya, di alun-alun. Lalu kami diperhadapkan. Nah, seperti itulah yang dialami oleh Simon dari Kirene, saudara terkasih dalam Tuhan. Ketika dia pulang untuk merayakan Paskah di kampungnya, dia dipilih untuk memikul salib. Dan dia nggak tahu siapa Yesus. Dia belum dengar ceritanya. Dia nggak tahu apa kejadian pada waktu itu. Tapi Simon dari Kirene dipilih Tuhan untuk memikul salib. Saudara, kalau mau kita melihat, mari kita melihat, percaya nggak saudara bahwa pada hari itu orang-orang Yahudi akan berkumpul di Yerusalem karena akan ada Paskah? Berarti ada orang-orang yang pernah makan 5 ikan, 2 ekor dan 5 roti ya? Pernah merasakan mujizat Tuhan. Mungkin ada di situ yang pernah mengalami melihat Tuhan melakukan mujizat, tapi yang dipilih adalah Simon dari Kirene. Hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, Simon dari Kirene itu adalah mungkin kita. Mungkin saudara datang ke tempat ini tanpa saudara memang tujuan saya datang ke tempat ini. Mungkin saudara datang ke tempat ini karena saya ikut teman pertama kali. Mungkin saudara ikut Tuhan karena saya diajak teman pertama kali. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi saya mau katakan seperti di awal tadi, di dalam Tuhan gak ada yang kebetulan. Seperti Simon dari Kirene ini, orang yang dari luar kota dipilih Tuhan untuk bisa memikul salib bersama Tuhan. Mari kita buka di ayat Lukas 14 ayat 27. Lukas 14 ayat 27. Saya baca saja. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saya ulang sekali lagi. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, tidak dapat menjadi muridku. Ini firman Tuhan katakan. Pesan ini buat saudara dan saya. Kita harus memikul salib. Saudara memikul salib adalah saudara membiarkan semua kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupanmu, dan engkau menekan kehendak pribadimu. Memikul salib sama dengan kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Hari kemarin, waktu Kamis kemarin waktu mereka saya khotbah, waktu mereka akan pergi mencari kayu, jangan lupa untuk mengajak Tuhan. Nah, dapat seperti ini saudara Tuhan. Simon dari Kirene ini, walaupun dia terpaksa, di situ dia dikatakan dia dipaksa untuk memikul salib. Ada kalanya kita di dalam Tuhan, kita memaksa untuk, contohnya, yang seharusnya tidak seperti itu, tapi karena dipaksa itu jadi bisa. Waktu pulang pelayanan Bapak Gembala dan rekan-rekan dari Barito kalau nggak salah ya, minggu kemarin ya. Waktu perginya beberapa ada naik Maxim, ada naik mobil yang lain, dan pulangnya kalau nggak salah saya dengar cerita 9 orang ya, satu mobil itu dimasukin semua kayak 9 orang kalau nggak salah ya. Saudara, terpaksa itu seperti itu saudara terkait Tuhan. Sebenarnya standarnya itu mungkin hanya 2 di tengah, 2 di depan, 2 paling belakang, 6. Tapi ada 3 yang dipaksakan untuk masuk. Saya harap saudara bisa mengerti ya, saudara Tuhan. Pada waktu itu Simon dari Kirene dipaksa untuk memikul salib. Bisa saja Simon dari Kirene berkata, apa salahku dan hubunganku dengan orang ini? Saudara terkasih dalam Tuhan, ada kalanya kadang Tuhan memaksa hidupmu untuk lebih dekat kepada Dia. Mungkin dari persoalan, mungkin dari selisih paham, mungkin dari masalah keuangan atau masalah keluarga. Tapi tujuan Tuhan memaksa engkau supaya engkau bisa memikul salib. Firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak memikul salib, kamu tidak menjadi murid. Menarik sekali saudara Tuhan. Untuk hari ini kita bisa memikul salib di dalam Tuhan. Salib kita berbeda. Salib kita berbeda. Tapi ketika kita melewati bersama Tuhan, katakan pikulan salib itu karena itu ringan. Karena apa? Kita cakap menembus segala perkara di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada waktu saya STM di Pekanbaru, saya suka menemani teman saya yang suka pergi ke bioskop. Saya nggak suka ke bioskop sampai sekarang pun. Istri saya berkali-kali, ayo kita ke bioskop, nggak suka cari orang lain teman aja.
mungkin dia ajak Kisya atau yang lain pergi ke bioskop. Saya nggak suka bioskop. Tapi karena teman saya satu rumah ini suka nonton bioskop, lalu dia iming-iming saya, ayo kita nonton bioskop. Nanti kita makan soto, semua aku yang bayar, termasuk ongkos, biaya semua yang bayar. Nah, karena saya ya udahlah daripada saya di rumah pulang sekolah nggak ngapa-ngapain, saya pergi nonton bioskop. Waktu itu kami terlambat untuk sesi pertama, pemutaran film pertama. Kami tunggu sekitar 1 jam lebih lah. Kami duduk, lalu datang 2 orang anak muda. Dan dia berkata, mau nonton? Iya mas, mau nonton. Tinggal di mana? Basa-basi biasa. Ternyata mereka adalah penginjil, saudara Tuhan. Mereka mencari anak-anak muda yang memberi hidupnya bukan untuk Tuhan. Kami pikir waktu itu belum ada handphone. Tinggal di mana? Kami sebut alamat kami. Boleh nggak kami datang setiap hari Rabu? Boleh nggak kami datang hari Rabu? Dia bilang sekitar jam 7. Oh boleh. Kami pikir ya sekedar ya karena kenalan lah, ya basa-basi lah ya kan. Sama lah saudara tanya alamat orang, belum tentu saudara mau datang. Ya kapan-kapan saya datang, belum tentu saudara datang sampai selama-lamanya. Tapi pada hari itu, ternyata mereka itu penginjil, dan kami belum tahu kalau mereka itu penginjil. Lalu mereka datang pada hari Rabunya. Saudara tahu kami tinggal di mana? Kami tinggal di lingkungan Bani Kedar, semua Bani Kedar. Hanya kami yang kos di tengah-tengah ini orang yang takut Tuhan, orang yang percaya Tuhan. Kami tinggal di situ sekitar 3 orang Kristen. Lalu pada hari Rabu, tiba-tiba mereka datang dan ketok pintu. Kami lihat, ya Tuhan, ternyata mereka datang bawa Alkitab, bawa kita. Ya Tuhan, kami kaget kan, mereka masuk, biasa masuk. Lalu mereka duduk. Iya, apa kabar? Ditanya kabar. Nah, kami datang untuk melayani. Setengah jam saja. Kita nyanyi 1 lagu, setelah itu firman. Mereka penyembahan tutup mata, kami sampai lihat-lihat ke depan. Karena tetangga semuanya bukan orang percaya. Mereka angkat lagunya, kami yang khawatir. Setelah selesai firman, selesai. Lalu mereka pulang. Rabu depan kami datang. Oke, tetangga sudah mulai tanya, siapa? Ngapain? Ya biasalah kan. Kalau saudara yang kita dengar yang bukan kita, lagu kita pun mungkin agak beda ya. Kita dengar telinga kita ya. Mereka juga tanya. Rabu depan kami pikir nggak mungkin datang lah, masih mereka sibuk. Rabu depannya datang. Orang yang sungguh-sungguh buat Tuhan melayani satu jiwa itu penting. Padahal kami 3 orang. Mereka rumahnya jauh, sampai 3 kali atau 2 kali angkut dari daerah, lupa saya, Kulim kalau nggak salah, jauh pokoknya dari tempat saya. Saya tinggal di Pekanbaru Kota, ngekos. Tapi memberi hidupnya untuk menjangkau anak-anak muda yang terhilang. Nah, ketika mereka datang Rabu berikutnya, sama seperti sebelumnya. Mereka bawa Alkitab, mereka bawa kita. Dan orang-orang sudah mulai mempertanyakan, orang-orang sudah mulai melihat. Orang-orang tumben pada duduk di depan terasnya. Kadang-kadang udah jam-jam segitu kan maghrib kita orang tidur ya, bukan tidur di dalam rumah ya. Tapi waktu itu mereka duduk di depan rumah. Mereka mau tahu apa yang ada di rumah itu. Sama seperti sebelumnya, karena kami belum menerima lawatan dan jemaat. Kami dilayani, saudara terkasih dalam Tuhan. Nggak ada yang satu pun yang masuk. Setelah selesai, mereka pulang. Mereka berkata lagi, kami akan datang hari Rabu depan. Apa yang terjadi, saudara terkasih dalam Tuhan? Hari Rabu depan, kami semua mendadak sibuk dan rumah dikunci. Kami pergi. Nggak jauh dari tempat itu, kami ke TK sebelah. Di sebelah ada TK, kami main ayunan di sana. Setengah 9, setengah 8, kami baru pulang ke rumah. Kami pikir minggu depan nggak akan datang lagi. Datang lagi, saudara Tuhan. Minggu depannya datang lagi. Dan kami udah antisipasi, kami juga udah pergi, rumah udah kami kunci. Mereka tetap di rumah kami. Apa yang mau saya sampaikan, saudara Tuhan? Pada hari itu kami tidak mau memikul salib. Diolok-olok, Yesus juga sudah diolok-olok di kayu salib. Kami nggak mau diperbincangkan oleh tetangga, orang yang belum percaya. Kami belum mau mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sering kali dalam hidup kita diperhadapkan hal seperti ini. Padahal Yesus sudah diludahi, Yesus sudah diolok-olok, dipukul, dicambuk, bahkan dipukul pakai bulu, saudara terkasih dalam Tuhan. Hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Hanya untuk supaya saudara menerima anugerah keselamatan. Sebenarnya kutukan kita yang ditanggungnya, sakit penyakit kita lah yang ditanggungnya. Tapi untuk mati dia tetap setia dan rela melakukan semuanya. Saudara sering nonton ketika Yesus terjatuh.
Jika engkau terjatuh hari ini, engkau tidak sendiri. Yesus pernah mengalaminya. Jika engkau hari ini terjatuh dan tergeletak, engkau tidak sendiri. Yesus juga pernah mengalaminya. Tapi yang dahsyat adalah Yesus bangkit dan menyelesaikannya sampai di kayu salib, saudara terkasih dalam Tuhan. Ketika kau merasa mengalaminya sendiri, saya katakan tidak. Engkau melewatinya bersama Tuhan. Saat engkau mengalaminya, saat itu juga ada Tuhan bersama dengan engkau. Memikul salib yang sedang kau pikul jika kau rasa itu berat. Saudara terkasih dalam Tuhan, Simon dari Kirene ini dipilih. Padahal dia bukan datang untuk melihat Tuhan. Dia datang tujuannya hanya untuk pulang, untuk merayakan Paskah. Tapi pada hari itu dia dipilih oleh Tuhan. Saya mau katakan hidupku adalah dipilih oleh Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita belajar saudara Tuhan. Jadi Simon, orang Kirene, bahwa hidup kita adalah hidup yang dipilih. Tuhan gak melihat seberapa buruk masa lalu. Tuhan gak melihat siapa backgroundmu, siapa engkau. Tapi Tuhan tetap memilih engkau karena engkau berharga di matanya. Seperti Simon dari Kirene tadi. Saya mau katakan hari ini mana kita pikul salib. Hari ini mana kita pikul salib. Anak-anak muda, pikul salib bersama dengan Tuhan. Engkau akan melihat betapa Tuhan memperlakukan hal perkara yang hebat dalam hidup. Engkau akan terheran-heran ketika engkau bersama dengan Tuhan. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu yang saya sebutkan tadi, Kleopas. Setelah kita berbicara Simon dari Kirene, kita berbicara orang pilihan kedua, yaitu Kleopas. Namanya nggak banyak dicatat di Alkitab. Tapi ada satu perkara yang kejadian ketika dua orang ini berjalan ke Emmaus. Mungkin saudara sudah sering baca. Saya bacakan buat saudara, saudara dengarkan ya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Saudara, ayatnya panjang. Nanti saudara lanjutkan ya. Catat aja sampai ayat berapa saya baca tadi, nanti saudara baca atau baca dari awal. Nah, yang mau saya ceritakan adalah mengenai Kleopas ini. Ada 2 orang dari murid Tuhan, bukan murid yang 11 yang biasa bersama selama dengan Tuhan. Namanya nggak dicatat di Alkitab hanya pada kejadian ini saja. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi yang menjadi menarik adalah Alkitab mencatat namanya. Dari 2 orang yang berjalan ke Emmaus, namanya dicatat Kleopas. Apa yang kita pelajari dari Kleopas ini, saudara terkasih dalam Tuhan? Kenapa Tuhan datang menemuinya dan memberitahukan bahwa dia telah bangkit? Saudara terkasih dalam Tuhan, pada waktu itu di Yerusalem, ketika baru-baru terjadi penyaliban Yesus, murid Yesus pasti dicari, saudara pasti. Karena waktu itu pun Petrus sampai menyangkalnya 3 kali. Kamu adalah murid-murid dia, katanya. Tidak. Pada waktu itu murid-murid dicari dan murid-murid bersembunyi di Yerusalem. Tapi ada 2 orang ini yang kembali ke Emmaus. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saudara dengar dengan teliti tadi, orang ini mukanya muram, saudara Tuhan.
ketika bercerita kepada Tuhan. Menunjukkan bahwa mereka berkata, bahkan dari pernyataan-pernyataan mereka harapkan itu Yesus jadi pembebas, ternyata disalibkan. Berarti ada kekecewaan kepada mereka hingga mereka pulang ke Emmaus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi yang menarik adalah Tuhan tetap datang menemuinya secara khusus untuk dua orang ini. Apa yang spesial dari orang ini? Demikian juga saudara, biarkan Tuhan menemukan yang spesial di dalam hidupmu, supaya Tuhan menemui engkau secara pribadi. Dia nggak datang ke murid yang 11 pertama kali, tapi dia datang kepada dua orang yang bernama Kleopas. Di tengah-tengah kekecewaan mereka, di tengah-tengah bahwa mereka melihat situasi guru dan Tuhan yang mereka selama ini layani disalibkan, mereka pulang ke Emmaus tanpa pengharapan. Tapi pada orang seperti itu pun Tuhan mau datang menemui mereka, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mau katakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang peduli. Kleopas ada sesuatu yang spesial di dalam dia, kenapa dia ditemui oleh Tuhan. Mari kita belajar dari Kleopas ini, saudara Tuhan. Mari kita lihat ketika Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Ketika itu Tuhan berkata apa? Kita lihat di Kejadian 18 ayat 17. Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Pada kisah ini saudara terkasih dalam Tuhan, Gomora sudah melakukan banyak dosa dan kota itu akan dihancurkan. Tapi Tuhan berkata, tidak baik kalau aku tidak memberitahukannya kepada Abraham. Nah, hal seperti ini kalau saudara berpikir sejenak merenungkannya, kenapa harus disampaikan kepada Abraham? Demikian juga yang tadi Kleopas tadi, kenapa harus Kleopas yang lebih dulu disampaikan? Bahkan dia berkata, Tuhan, kau tidak tahu bahwa satu-satunya engkau yang tidak tahu terjadi Yesus disalibkan, bahwa seharusnya dia membebaskan kami, tapi dia disalibkan. Dan perempuan-perempuan pergi ke kubur dan malaikat-malaikat berkata bahwa dia sudah hidup. Mereka menyaksikan bahwa perempuan-perempuan itu sudah berkata bahwa dia akan hidup. Yang kedua, murid-murid yang lain, Petrus pergi langsung ke sana, tapi dia tidak melihat Yesus. Nah, itu membuat mereka kecewa dan mereka pergi ke Emmaus. Terkadang di dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, kenyataan tidak sesuai yang kita harapkan. Kita harusnya mereka berpikir Yesus harusnya menjadi pembebas bangsa Israel pada waktu itu. Tapi ternyata Yesus disalibkan. Padahal Yesus sudah berkata akan bangkit pada hari ketiga. Tapi mereka tidak percaya apa yang Yesus sudah katakan. Padahal ini murid loh ya, bukan sekedar pengikut. Yang kemana Yesus pergi orang banyak datang. Mereka murid yang menyaksikan Tuhan. Mereka murid yang sering mendengar wejangan dari Tuhan, mendengar firman dari Tuhan. Tapi mereka pun hari itu terguncang imannya dan tidak percaya bahwa dia sudah bangkit. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi tetap Tuhan datang menemuinya. Biar hari ini kita tadi menjadi Simon Kirene, memikul salib, dan kita juga pribadi-pribadi yang ditemui Tuhan secara pribadi untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara terkasih di dalam Tuhan, suatu ketika saya jadi anak bola, yang penting saya saksikan Kamis kemarin, ketika saya bekerja sebagai anak bola, kami sekitar 12 orang, ada 4 lapangan atau 3 lapangan. Kami sekitar 12 orang. Kami jadi anak bola itu adalah di tempat-tempat pimpinan-pimpinan besar perusahaan orang tua saya bekerja. Jadi itu nggak ada yang level supervisor, nggak ada. Semuanya manajer, general manager dan direktur, orang-orang hebat semua. Kami jadi anak bola di tempat itu digaji 1.000 satu hari. Nah, suatu hari setelah selesai bermain tenis sekitar pukul 6 sore, salah satu manajer berkata, dan saya nggak kenal manajer ini, nggak pernah berinteraksi dengan dia, nggak pernah bercerita dengan dia, nggak pernah ada kesan buat dia. Lalu manajer ini berkata, "Hei kamu," dia bilang. "Iya Pak," saya bilang. "Nanti ke rumah. Setelah kamu pulang, kamu datang ke rumah." Orang tertanya-tanya yang lain, ada apa orang disuruh ke rumahnya? Lalu saya pergi ke rumah beliau. Ternyata saya dikasih baju banyak sekali dan bagus-bagus. Saya nggak tahu kenapa saya yang dipilih dari sekitar 12 orang. Nggak ada yang spesial dalam diri saya, menurut saya. Tapi saya yang dipilih. Tapi konsekuensinya dalam Tuhan, setelah saya terima baju itu, besoknya saya dikeluarkan leader saya dari kerjaan jadi anak bola. Karena dia iri, dia mungkin kalau prediksi saya loh, dia iri karena nanti bisa nah ini bukan hanya baju, besok-besok dikasih sesuatu yang lebih berharga. Hari besoknya saya langsung di-kick, nggak boleh jadi anak bola dan kamu berhenti sampai di sini.
Saudara, hanya gara-gara saya dikasih baju itu, waktu itu saya berhenti jadi anak muda. Tapi yang menarik, saya nggak kerja itu, tapi yang menarik adalah kenapa saya yang dipilih. Padahal gak ada yang spesial, saya nggak pernah nolong dia, saya nggak pernah ngapain dia. Sama lah dengan Kleopas tadi, kenapa dia yang dipilih? Temukan di dalam dirimu apa yang spesial itu Tuhan menemui kau secara pribadi. Saudara, apakah kesungguh-sungguhanmu di dalam Tuhan hingga membuat Tuhan tidak memberitahu kau sesuatu sebelum dia melakukan? Mari kita hari ini memiliki hubungan di dalam Tuhan. Kita melihat saudara terkasih dalam Tuhan. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Ketika orang tiba di Emmaus dan dia memaksa Tuhan menginap di rumahnya, apa yang dilakukan? Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan mengucapkan berkat. Setelah mereka makan itu baru mereka mengenali siapa Yesus. Sama dengan yang dilakukan Tuhan Yesus malam sebelum dia disalibkan. Dia juga mengadakan perjamuan makan malam bersama murid-muridnya. Nah, hal itu pentingnya kenapa kita harus bersatu dengan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Hari ini kita akan perjamuan kudus. Saya minta saudara betul-betul bahwa perjamuan kudus ini sesuatu yang kudus di dalam Tuhan. Ketika saudara makan tubuh dan darah Kristus, pada saat itu juga kau akan melihat perkara-perkara besar. Lihat, mereka sebelumnya tidak mengenal Tuhan. Mereka sebelumnya tidak tahu bahwa mereka bercerita dan berjalan bersama Tuhan. Lihat, mereka sebelumnya tidak tahu siapa yang bersama-sama makan dengan mereka. Tapi ketika Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan mengucapkan berkat, lalu mereka memakannya. Pada detik itu, pada detik mereka makan, mereka melihat bahwa itu adalah Tuhan. Berarti ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mungkin ketidakpercayaan terhadap Tuhan, mungkin keraguan-raguan yang menghalangi kita untuk tidak melihat Tuhan. Tapi saya mau katakan, sebentar lagi kita akan makan tubuh dan darah Kristus. Ada waktu makan, setelah mereka makan itu, mereka bertemu dengan Tuhan dan melihat bahwa itu adalah Tuhan. Dan sekejap itu juga Tuhan menghilang. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada doa pagi beberapa hari yang lalu, kita menyampaikan firman, saya dan istri, kita dapat firman di Pemasmur dia berkatakan, Tuhan singkapkanlah mataku supaya aku melihat perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Di situ kita dapat rema di dalam Tuhan bahwa mujizat Tuhan tidak pernah berjeda dalam hidupmu. Lihat saudara ketika nonton film sesuatu, tiba-tiba saudara ada yang mau saudara angkat kah, filmnya ini asik nih. Mungkin yang lagi nonton Vincenzo, saudara lagi nonton Vincenzo, episode ke-16 barangkali, saudara nonton, tiba-tiba ada sesuatu saudara harus angkat atau balas WA atau chat, tiba-tiba saudara pause, berhenti supaya saudara nggak terlewatkan. Nah, demikian mau saya katakan bahwa mujizat Tuhan nggak pernah berjeda dalam hidup. Kalau saudara tahu, saudara Tuhan, ketika saudara makan tubuh Kristus dan kau satu dengan Dia, setiap saat dalam hidupmu adalah mujizat. Ada banyak orang tidak mensyukurinya, ada orang tidak mengetahuinya bahwa hidupmu adalah mujizat. Baik di dalam keadaan terpuruk sekalipun atau di keadaan tersulit sekalipun, saya tetap mengatakan itu adalah mujizat Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai hari ini kau masih bisa melewatinya. Karena sampai hari ini kau masih bisa berdiri dan tegak berdiri untuk tetap melayaninya. Padahal situasimu sulit, keadaanmu sulit, tapi pada sampai hari ini pun kau tetap melewati itu karena mujizat Tuhan. Seperti saya katakan tadi, saya akan closing. Saya serahkan kepada gembala, saya undang pemain musik. Mujizat Tuhan tidak pernah berjeda dalam hidupmu. Setiap saat, setiap kali nafas kita ada mujizat Tuhan. Saya berdoa kita belajar dari Simon dari Kirene, dan kita belajar daripada Kleopas. Kenapa dia dipilih Tuhan? Saya percaya kita semua adalah pilihan Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan bahwa kamu adalah orang pilihan dan kamu adalah orang-orang yang dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Mari saudara bangkit berdiri.
yang Kau berikan kepada kami Tuhan, di mana firman-Mu berkata bahwa kita harus mengikut Yesus dan memikul salib. Dan kami rindukan Tuhan, kami mau memikul salib-Mu dan mengikut Engkau. Apa yang Kau izinkan, di mana kami harus memikul salib dan mematikan setiap perbuatan daging kami. Dan kami percaya ada kuasa kematian Tuhan yang mengalir dari hidup kami, di mana tubuh dosa kami mati bersama dengan Yesus. Perbuatan daging kami tidak berkuasa lagi atas kami. Dan kami juga percaya bahwa kami akan bangkit bersama Yesus dalam hidup yang baru. Roh yang sama ada pada Yesus, ada pada kami. Dan kami percaya tubuh roh kami bangkit bersama dengan Yesus. Dan sekarang kami hidup dalam hidup yang baru. Kematian Yesus membebaskan kami. Kematian Yesus menebus kami menjadi milik Kristus. Dan sekarang kami percaya kami milik Yesus. Kami bebas dari hukuman dosa, kematian kekal, karena Yesus mati buat kami dan menggantikan kami. Dan sekarang kami adalah milik Kristus, bebas dari hukuman, merdeka di dalam Yesus. Dan hidup kami sekarang adalah hidup untuk Yesus. Hidup dalam hidup yang baru. Hidup kami adalah hidup untuk Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Dan juga kami mau seperti Kleopas, ada spesial dalam hidup kami. Kami minta Tuhan anugerah-Mu turun ke atas kami semuanya. Di mana ada kemurahan, anugerah, kasih-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang yang spesial. Kami percaya Tuhan akan datang dalam hidup kami. Seperti Dia mendatangi Kleopas, Tuhan juga akan datang dalam hidup kami. Berikan kami anugerah-Mu, kebaikan, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu, itu mengalir dalam hidup kami. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Dan sebelumnya Tuhan, Kau juga urapi hamba-Mu Paulus yang Kau pakai dengan luar biasa sebagai alat-Mu untuk menyampaikan firman. Kami minta urapan-Mu turun ke atas hidupnya dan singkapkan semua firman yang dia pelajari, firman yang dia baca itu tersingkap. Dan boleh hamba-Mu ini menjadi alat-Mu untuk menyampaikan firman kepada kami, untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu. Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya di dalam nama Yesus. Urapi juga keluarganya, keluarga besarnya di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami ingin menyatu dalam apa yang Kau lakukan dalam kematian-Mu 2000 tahun yang lalu. Kau mati buat kami karena Kau mau membebaskan kami dari hukuman dosa dan neraka, menggantikan posisi kami. Dan kami sekarang adalah orang bebas. Dan juga Kau mati buat kami karena Kau mau menebus kami menjadi milik-Mu. Dan sekarang kami semua adalah milik Kristus. Kami mau mengingat kembali, kami ingin bersatu dalam penderitaan-Mu. Apa yang Kau sudah kerjakan di atas kayu salib. Mati, darah-Mu tercurah, dan Kau mati tersiksa buat kami. Kami mau menyatu dengan kematian-Mu melalui perjamuan kudus ini, di mana tubuh-Mu terkoyak, dicabik-cabik, di mana darah-Mu tercurah. Dan kami mau mengingat kembali apa yang Kau pernah kerjakan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu melalui perjamuan kudus ini, yaitu roti adalah melambangkan tubuh dan anggur adalah melambangkan darah. Kami mau mengingat apa yang Kau lakukan 2000 tahun yang lalu. Kau mati di atas kayu salib. Tuhan, sucikan
juga sucikan kami yang akan menerimanya, di mana kami dilayakkan oleh darah Yesus untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Yesus yang rindu untuk menerima perjamuan kudus, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Dia mati untuk menebus saudara. Dia mati untuk menggantikan posisi saudara. Dia membebaskan kita dari hukuman kekal, hukuman neraka, dari dosa yang kita lakukan. Kematian Yesus membebaskan kita. Mari kita mengucap syukur. Hidup kita sekarang hidup yang bebas karena kematian Yesus. Merdeka di dalam Kristus. Bebas di dalam Yesus. Kami menyembah Kau. Setiap hari Kamis, yaitu Kamis malam, di tempat ini akan diadakan ibadah doa malam, yaitu akan dimulai pukul 19.30 sampai selesai, yaitu melalui live streaming melalui Instagram dan Facebook gereja. Dan setiap hari Minggu, seperti hari ini akan diadakan ibadah, yaitu akan dimulai pukul 10.00 sampai selesai, yaitu melalui live streaming, melalui Instagram
Instagram dan Facebook gereja. Dan kami mengundang bagi jemaat Tuhan yang rindu beribadah bersama-sama di tempat ini dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu atau ingin mengembalikan persembahan, di belakang kita sudah disediakan kotak persembahan. Dan bagi jemaat Tuhan yang saat ini ibadah melalui live streaming atau ada yang sedang berada di rumah, bisa mengembalikan persembahannya melalui via transfer atau melalui rekening gereja. Saya mengundang jemaat Tuhan kita kembali bangkit berdiri. Kita akan menutup acara ibadah kita. Ajar kami Tuhan untuk bersama-sama berjalan bersama Tuhan, memikul salib-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menjadi Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Ketika kami jatuh, kami tidak sampai tergeletak karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu siang hari ini Bapak. Bapak Paulus Pindu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu dengan luar biasa. Engkau yang memakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan turun dalam hidupnya. Berkata-kata seperti Yesus Tuhan. Mulut bibir lidahnya mengucapkan firman-Mu Tuhan. Setiap langkah kakinya Tuhan, Engkau menyertai hamba-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja atas hidup hamba-Mu. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati istrinya Ibu Angel. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan mereka terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati keluarga besar mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami, bagi Indonesia Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan melihat bangsa kami. Tuhan melihat Indonesia. Dari setiap pulau ke pulau Tuhan bekerja. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja atas bangsa kami. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, lewat Tuhan, lewat air, lewat udara, lewat tangan Tuhan memberkati bangsa kami. Dari setiap pulau ke pulau akan ada mendengar puji-pujian bagi Tuhan. Lutut akan bertelut memuji menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di bangsa kami Tuhan. Bangsa kami kepunyaan-Mu Tuhan. Bangsa kami milik-Mu Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami Tuhan, kami rindu mereka memiliki Yesus dalam hidup mereka
memimpin mereka Tuhan. Ada roh yang takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Dari yang teratas sampai yang terendah Tuhan, berkati mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan bergerak dari setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada di bangsa kami. Anak-anak Tuhan akan bangkit atas bangsa kami, atas setiap pemerintahan yang ada di bangsa kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat Kalimantan Timur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada atas Kalimantan Timur. Tuhan ada atas kota kami. Tuhan bekerja atas kota kami. Kami percaya Tuhan, kota kami menjadi kota kesukaan-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati kota kami. Kami percaya Tuhan, setiap udara, air yang kami hirup, udara yang kami hirup, air yang kami minum Tuhan, yang kami nikmati, setiap tanah yang kami berpijak di tempat ini Tuhan memberkati. Bahkan anak-anak Tuhan, Tuhan memberkati di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan pulihkan kota kami Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang ada di kota kami tarik mereka Tuhan untuk memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, kalau sampai saat ini gereja kami masih berdiri Tuhan, kami percaya karena ada Yesus di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan akan pakai gereja kami di tengah-tengah kota ini Tuhan. Tuhan akan munculkan setiap penyembah-penyembah yang takut akan Tuhan di tempat ini. Kami percaya setiap generasi-generasi Yeremia akan timbul, akan muncul, akan bangkit atas anak-anak muda di tempat ini. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi Gembala Pembina kami Bapak Nikonato Harjo dan keempat wakilnya, Gembala Royang kami Bapak Andi Markus. Kami percaya Tuhan, setiap misi-misi yang daripada mereka Tuhan, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Tuhan yang luar biasa bekerja dalam hidup mereka Bapa. Bahkan kami berdoa secara khusus bagi Gembala Sidang kami Bapak Natal Abraham. Kami percaya Tuhan, Engkau memilih hamba-Mu dengan luar biasa. Engkau akan memakai hamba-Mu dengan luar biasa, menjadi gembala yang luar biasa bagi kami di tempat ini Tuhan. Kami akan bergandeng bersama-sama Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan, untuk memanggil setiap jiwa-jiwa yang ada di luar sana Tuhan. Kami percaya setiap langkah kakinya Tuhan pimpin. Tuhan tidak pernah diam atas hamba-Mu. Kerendahan hati yang luar biasa ada atas hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap langkah kakinya Tuhan menyertai dengan luar biasa. Engkau akan pakai hamba-Mu kemanapun dia pergi Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa yang ada di luar sana Tuhan. Kami percaya hikmat yang daripada Tuhan terus mengikuti hamba-Mu kemanapun dia pergi Bapak. Berkati juga Ibu Gembala kami Tuhan. Kami percaya Ibu Gembala kami menjadi Ibu Gembala yang luar biasa di tempat ini, mengayomi kami di tempat ini dengan luar biasa Tuhan, menjadi penolong bagi keluarganya Tuhan, menjadi Ibu Gembala yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan ketiga anak hamba-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap usaha mereka, Engkau yang memberkati setiap studi mereka Tuhan, setiap pekerjaan mereka Tuhan, berkati dengan luar biasa. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan-Mu sempurna bagi keluarga hamba-Mu Tuhan, bagi gembala kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap gereja-gereja yang ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bersatu Tuhan, akan mengiringi Yesus seumur hidup kami Tuhan. Kami percaya akan banyak gereja-gereja dipulihkan, banyak gereja-gereja akan dipenuhi jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja-gereja Tuhan akan bangkit Tuhan. Gereja-gereja Tuhan akan bangkit, generasi-generasi Yeremia akan bangkit di gereja-gereja manapun yang ada di bangsa kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan melihat setiap kami di tempat ini. Tuhan tidak pernah tinggal diam atas hidup kami. Bahkan setiap orang-orang tua di tempat ini Tuhan berkati. Anak-anak muda Tuhan berkati. Yang bekerja Tuhan berkati. Yang masih studi Tuhan berkati. Yang mencari pekerjaan Tuhan berkati. Setiap rumah-rumah tangga Tuhan berkati dengan luar biasa. Anak-anak sekolah minggu Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, kami semakin bertumbuh Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan.
ketika kami berdiri di tempat ini Tuhan, kami benar-benar membawa hati kami yang tulus Tuhan, yang terus mau mencari Engkau, memuji, menyembah Engkau Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami rindu untuk mendengar. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk mendapatkan berkat-Mu melalui hamba-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ibadah dari awal, pertengahan, dan akhirnya ibadah ini boleh selesai dengan baik. Kami percaya berkat-berkat-Mu dicurahkan buat kami semuanya, berlimpah-limpah. Dan kami juga percaya perlindungan-Mu Kau akan nyatakan buat kami semuanya. Kau juga akan memberkati makanan yang akan kami makan. Kau juga akan memberkati air minuman yang kami akan minum. Dan juga kami percaya bahwa Engkau akan menjauhkan kami dari segala penyakit. Karena kami punya Bapa yang baik, yang telah memberikan anaknya mati buat kami. Kami percaya apa yang kami butuhkan di dunia ini, Bapa siapkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua jemaat-Mu yang ada di Samarinda, di Mamasa dan Nyelong, dan seluruh umat manusia di seluruh dunia ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam kasih Tuhan, di mana kami percaya lawatan akan terjadi, pertobatan besar-besaran akan terjadi, dan setiap lidah akan mengaku, dan setiap lutut akan bertelur, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu, dan sebentar kita akan pulang, dan Tuhan akan menyertai kita, dan kita akan sampai di rumah dengan tidak kurang satu apapun, karena Tuhan menyertai kita. Dan kita akan menerima berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari kita, memberkati kita, menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah Tuhan Yesus. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.